البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, muka surat 31 ya. Yang kedua, qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, asani al-irsyad. Tentang apa itu? Terkadang larangan itu keluar dari pola pengharaman kepada makna lain. Contohnya apa? Makna irsyad, yaitu bimbingan. Tidak sampai haram tapi dibimbing untuk meninggalkan yang apa misalkan. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, la tada'anna an taqula dubura kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan di belakang setiap salat doa ini, ya Allah, tolonglah saya untuk mengingatmu, untuk mensyukurimu, dan untuk memperbagus peribadatan kepadamu. Hadis ini terkenal di dalam masalah kitab-kitab adab dan doa, juga terkenal dalam kitab Mustalahul Hadis, karena ini masuk dalam apa? Musalsal bil mahabbah. Masing-masing rawinya mengatakan inni uhibbuk. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ini uhibbuk, dan seterusnya sampai zaman sekarang. Ini musalsal. Taib. Dalam masalah usul fikih ini terkenal di dalam masalah apa itu? Contoh larangan bukan sebagai bentuk pengharaman tapi sebagai bentuk apa? Irsyad, bimbingan. Jadi bukan berarti kalau kita sebelum salam kita tidak mengucapkan ini berarti dosa, bukan demikian. Tapi apa? Ini bimbingan agar kita mendapatkan yang lebih baik, agar Allah selalu menolong kita di dalam berzikir, menolong kita di dalam bersyukur, menolong kita di dalam memperbagus ibadah. Taib. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Ma'ruf, hadisnya sahih. Qal man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi. Siapakah yang masuk di dalam pembicaraan perintah dan larangan, yaitu siapa yang diperintah dan siapakah yang dilarang. Qal alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi huwal mukallaf. Yang masuk ke dalam pembicaraan, yaitu menjadi objek yang diajak bicara untuk diberi perintah dan larangan adalah mukallaf, orang yang yaitu makhluk yang terbebani syariat. Berarti apa? Secara asalnya adalah manusia dan jin. Malaikat itu syariatnya lain lagi, bukan pembahasan kita sekarang. Karena makna syariat yang diinginkan di sini apa? Quran was sunnah dalam pembahasan kita. Umat yang terdahulu sekarang tidak sedang dibahas juga. Wa huwal balighul aqil. Baik. Di antara manusia dan jin apakah semuanya mukallaf? Diperselisihkan oleh para ulama, tetapi jelas yang menjadi inti pembicaraan kita adalah orang yang balik dan berakal. Bagaimana dengan orang gila dan anak-anak? Para ulama mengatakan dari sisi jenisnya mukallaf juga karena termasuk dari kalangan manusia atau jin. Tapi dari sisi praktikalnya jelas dia itu anak-anak dan orang gila belum masuk dalam mukallaf. Kenapa? Karena syariat itu digantungkan pada wujudul akal, adanya akal. Baik. Sementara anak-anak ini akalnya belum cukup. Orang gila akalnya sedang hilang. Maka mereka tidak masuk di dalam mukallaf. Cuma pertanyaannya, kenapa syariat itu digantungkan pada akal? Yang pertama adalah karena banyak sekali dalil yang menuntut adanya akal di dalam syariat. Afala taqilun, la'allakum tatafakkarun. Kenapa kalian tidak memikirkan? Dalam ayat yang lain, agar kalian memikirkan masalah ini dan seterusnya. Berarti apa? Memang syariat itu digantungkan pada akal. Bukan berarti akal sebagai hakim, tapi apa? Adanya akal ini tujuannya adalah untuk memahami syariat lalu menjalankan. Nah, kalau orang tidak paham gimana dia akan menjalankan syariat? Berarti memang harus ada akal. Yang kedua adalah syariat itu menjalankannya disyaratkan adanya niyatut ta'abbud, niat beribadah. Nah, sekarang siapa yang mampu memiliki niat? Yaitu orang yang berakal. Orang yang tidak punya akal, boleh jadi karena belum punya akal yang cukup, yaitu anak kecil, atau orang yang akalnya sedang hilang, yaitu orang gila,
Yaitu apa? Tidak mungkin mereka itu memiliki mereka meniatkan keikhlasan di dalam suatu ibadah karena akalnya sedang tidak ada. Berarti apa? Memang syarat sahnya adalah akal. Baik, kita baca fa kharaja biqaulina al-baligh as-shaghir. Keluar dengan ucapan kita orang yang sudah balik berarti anak-anak. Fala yukallafu bil amri wan nahi. Maka anak-anak tidak dibebani perintah dan larangan taklifan musawiyan. Pembebanan yang setara yang sama li taklifil balik. Dengan pembebanan untuk orang balik. Memang apa? Diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, tetapi tidak sampai seperti orang yang sudah balik. Anak-anak baru pola tamrin, yaitu pelatihan. Walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyiz. Tetapi anak-anak tetap diperintahkan untuk beribadah setelah dia itu mumayyiz, yaitu mulai mampu membedakan ini dan itu. Makanya di dalam hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ketika dia masuk ke masjid lalu mengambil kurma, memasukkan ke mulutnya kurma sedekah. Walaupun dia anak-anak, Nabi mengatakan, kih, alam ta'lam anna as-sadaqata tahrumu ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan itu, muntahkan itu. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya sedekah itu haram bagi keluarga Muhammad? Jadi walaupun anak-anak tidak boleh dibiarkan melakukan maksiat. Bukan karena dia dosa, tapi apa? Untuk melatih. Demikian pula kata para ulama, anak-anak dilatih untuk yang laki-laki tidak boleh memakai sutra, tidak boleh memakai ini dan itu yang haram-haram sebagai bentuk pelatihan. Qal tamrinan lahu ala ta'ah, untuk melatih dia menjalankan ketaatan agar tidak terkejut kalau sudah balik. Selama ini dibiarkan nakal, dibiarkan jadi samseng dan sebagainya, begitu balik langsung dikasih setumpuk syariat, pening dia, terkejut. Berarti apa? Memang harus dilatih pelan-pelan karena jiwa manusia itu tidak mungkin untuk dipaksakan sekaligus untuk perkara yang selama ini dia tidak tahu. Harus dilatih pelan-pelan. Baik. Wa yumna'u minal ma'asi, dan dia dilarang dari maksiat-maksiat liya'tadal kaffa an hadza, agar terlatih menahan diri dari perbuatan tadi. Baik. Sebagaimana anak kecil tidak langsung dikasih makanan semua, tapi dilatih sedikit-sedikit dulu, yang paling halus, lalu mulai dilatih, diperkenalkan dengan yang agak kasar sedikit, nah terakhir sudah durian pun makan tuh, dan sebagainya. Memang secara bertahap. Kalau bayi langsung dikasih durian, mungkin apa? Terkejut dia, gigi aja belum punya. Tayyib wa kharaja biqaulina al-atil. Sekarang yang kedua, keluar dengan perkataan kita, orang yang berakal, al-majnun, yaitu orang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahi, maka dia tidak dibebani masalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi apa? Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsad. Tetapi dia dilarang atau dihalangi, dihalangi dari perkara yang di dalamnya itu ada kezaliman, ta'addin, melampaui batas terhadap orang lain atau merusak orang lain. Walaupun dia orang gila, tetapi kalau perlu dirantai, kata Syekh Yahya. Dan ini biasa orang awam, kalau memang perlu dirantai, kalau nggak perlu ya tak perlu. Mungkin apa, sekedar ditahan di rumah. Karena walaupun dia gila, dia tidak dosa ketika dia mencuri istilahnya MD2 dari tetangga atau mencuri cokenan dari tetangga. Tapi walaupun tidak dosa, tidak boleh dia melakukan itu. Maka walinya harus mengganti apa-apa yang dia rusak. Dan walinya wajib untuk menahan, jangan sampai orang gila ini mengganggu orang lain. Dayuqal walau fa'alal ma'mura bihi lam yasihha minhul fi'il. Kalaupun dia melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang diperintahkan, tetap perbuatan tadi tidak sah dari dia. Seperti yang pernah terjadi di Son'a itu. Ketika Syekh sudah selesai sholat, sudah salam, biasa sebagian orang ada yang tertinggal. Tahu-tahu ada orang ke depan. Apa itu jadi imam? Jemaah kedua. Lalu yang lain pun ikut. Lalu ketika sujud nunggu sampai setengah jam lebih. Orang heran, kenapa sujud terus nih? Ketika dia tengok, tahu-tahu imamnya sudah jalan-jalan. Dia tanya, ini siapa imamnya? Nggak paham syariat. Dia orang gila. Sejak tadi jadi makmum orang gila. Maka perbuatan tadi tidak sah karena dia orang gila, nggak sah amalannya tadi. Kemudian beliau mengatakan li'adami qasdil imtisalimin, karena tidak ada niat mencari pahala
Yaitu apa? Tidak ada niat intinya, niat yang ikhlas dan sebagainya dari orang ini. Akal tidak ada, bagaimana dia punya niat yang tepat. Baik. Adapun yang berikutnya ini pembahasan yang sangat bagus tapi kita akhirkan aja. Masalah apa? Ahkam wad'iyah untuk orang gila. Ilahuna wallahu a'lam.